3 orang sembunyi di bilik toilet, coba cari tahu siapa yang hamil. Dia adalah orang yang tidak mengikat sepatu ketsnya. Perempuan hamil seringkali sulit berlutut untuk mengikat sepatu. 2 orang lahir bersamaan, tapi mereka tidak merayakan ulang tahun pada hari yang sama. Kok bisa? Mereka lahir di zona waktu yang berbeda. Di salah satu zona ini, hari sudah berganti. Detektif Bondan sedang makan malam di dapur, tiba-tiba dia mendengar teriakan yang berasal dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana dan pintunya terbuka. Saat dia lari ke dalam, dia melihat para medis berlutut di depan pria yang berbaring. Begitu sang dokter melihat detektif, dia berkata, "Dia jatuh dari tangga. Untungnya dia cuma pingsan. Aku harus membawanya ke rumah sakit." Detektif Bondan tidak perlu berpikir 2 kali, dia memanggil ambulans dan menangkap pria itu di tempat. Kenapa? Saat sang detektif berlari ke rumah tetangga, dia tidak melihat mobil di luar. Lalu gimana caranya para medis itu tiba di sana? Dan gimana dia bisa tahu pria itu butuh bantuan? Kamu tidak memilikinya saat lahir, tapi kamu akan mendapatkannya kemudian. Dalam beberapa tahun, kamu tidak akan memilikinya lagi. Namun, dia akan datang lagi, tapi dalam bentuk berbeda. Bertahun-tahun kemudian, dia mungkin akan pergi lagi. Siapa dia? Dia adalah gigimu. Seorang kriminal muncul di kota kecil dan 2 perempuan muda hilang. Sekarang, gadis ketiga diculik. Saat gadis itu sadar, dia berada di sumur dengan 2 gadis lain. Sumur itu tidak begitu dalam, jadi mereka memutuskan untuk mencoba keluar. Gadis yang paling pendek dan paling langsing memanjat di atas 2 gadis lainnya. Tapi dia tidak bisa mencapai tepi sumur. Apa yang bisa dilakukan para gadis itu untuk keluar dari sana? Yang memanjat di paling atas seharusnya gadis yang tertinggi. Dia punya lengan lebih panjang dan akan mudah mencapai tepi sumur. Brian tersesat di hutan pada musim dingin. Tiba-tiba dia melihat pondok, di dalamnya gelap dan dingin. Hanya ada 1 lilin di atas meja dan perapian di sudut. Brian mengeluarkan kotak korek api dan melihat koreknya tinggal 1. Apa yang harus Brian nyalakan lebih dulu? Jelas koreknya lah. Pada musim dingin, sepasang kakek nenek selesai membangun rumah baru yang cantik. Sang suami mengurus masalah konstruksi, sementara istrinya mengurus dekorasi. Rumah itu terlihat cantik. Dengan sangat bangga, mereka mengundang cucu mereka untuk melihat karya mereka. Tapi dalam 1 jam, cucu mereka yang seorang laki-laki dan 2 orang perempuan memecahkan beberapa jendela. Mereka juga meruntuhkan pagar, mencabut dekorasi, dan merusak atap. Tapi yang paling aneh, pasangan pensiunan ini tampaknya tidak keberatan. Mereka hanya tersenyum sambil melihat para remaja itu. Kamu tahu apa yang terjadi? Kakek nenek itu membuat rumah kue jahe dan mengundang cucu-cucu mereka untuk memakannya. 5 harganya Rp250.000 dan 25 Rp500.000. Jika kamu membeli 255, kamu akan membayar Rp750.000. Apa yang kamu beli dan berapa harga satu barang itu? Kamu membeli nomor pintu dan satu barang harganya Rp250.000. Pada Senin pagi yang hujan, sebuah mobil menabrak seorang wanita di zebra cross dan terus melaju. Untungnya, wanita itu tidak terluka parah. Dia bahkan berhasil menggambarkan kendaraan itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Mobil itu adalah van hijau. Kecelakaan itu terjadi di kota kecil dan itu sebabnya polisi mudah mengetahui bahwa hanya ada 3 mobil yang seperti itu. Mereka menemukan dan menanyai semua pemilik mobil itu.
Gilang bilang, adikku ikut konser di luar kota. Aku memberinya tumpangan dan menunggu sampai acaranya selesai untuk membawanya pulang. Anjali menjelaskan kepada polisi bahwa dia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, berkebun, mencuci van, dan semacamnya. Lucky menjawab, dirinya sedang sakit. Jadi dia seharian di tempat tidur minum teh panas. Polisi langsung tahu si pelakunya berbohong. Siapa orangnya? Hari itu hujan. Apa ada orang yang mau mencuci mobil dan berkebun saat hujan? Kayaknya enggak. Anjali pasti berbohong. Seorang pria berada di gedung 8 lantai saat terjadi kebakaran. Dia melompat dari jendela, tapi tidak luka-luka. Kok bisa? Pria itu melompat dari jendela lantai 1. Napasmu. Vino dan istrinya Yesi pindah ke kota lain. Kota itu tidak besar. Bagi warga setempat, orang baru yang tinggal di sana adalah hal penting. Karena itu, keesokan harinya, para tetangga Vino dan Yesi datang untuk bertegur sapa. Karin mengenalkan dirinya dan berkata, dia yakin mereka akan berteman baik. Dia bahkan sudah membuatkan cupcake untuk Vino dan Yesi. Bu Laila yang sudah tua memberitahu kedua pendatang baru itu, dia telah tinggal di kota itu hampir selama 80 tahun. Betty sangat gembira, ada cowok yang mau tinggal di kota kecil kita, dan dia ganteng. Berita bagus. 2 dari tetangga mereka sepertinya agak mengerikan, dan hanya 1 yang tampak normal. Siapa dia? Karin menghias cupcake-nya dengan hiasan mencurigakan yang sangat mirip dengan bola mata. Betty sangat antusias dengan Vino. Sedang Bu Laila, dia pasti tahu banyak tentang kota itu dan penghuninya. Dia bisa menjadi sumber informasi berharga. Dan dia juga sudah memasak sup untuk mereka. Istri Bambang menyuruhnya merebus beberapa butir telur. Tapi pria itu harus merebusnya tepat selama 2 menit. Dia meninggalkan 3 timer jam pasir ke suaminya untuk 3, 4, dan 5 menit. Bagaimana Bambang bisa merebus telur tepat selama 2 menit? Bambang menunggu sampai air mulai mendidih. Lalu, dia membalikan timer 3 dan 5 menit. Saat timer 3 menit habis, dia memasukkan telur ke dalam air. Dan saat timer 5 menit habis, maka dia sudah merebus telurnya selama 2 menit. Ini adalah pertama kalinya Erik berlayar dengan kapal pesiar pribadinya yang baru. Tapi sepertinya hari itu dia sedang tidak beruntung. Badai ganas menenggelamkan kapalnya dan Erik hampir tidak selamat mencapai permukaan air. Setengah sadar, akhirnya dia terdampar di sebuah pantai. Paginya, pria itu sadar dia telah terdampar di pulau kecil tak berpenghuni. Tanpa radio, tanpa ponsel, dan tanpa alat komunikasi apapun. Di pulau itu juga nggak ada pohon untuk membuat isyarat dengan asap. Di hari ketiga, Erik melihat sebuah pesawat kecil berputar-putar di langit di atas pulau itu. Apa mereka sedang mencarinya? Tapi pesawat itu terbang terlalu tinggi sehingga pilot tidak bisa melihat Erik. Tapi, lelaki itu melakukan sesuatu dan dengan segera dia diangkat oleh sebuah helikopter penyelamat. Bagaimana caranya menarik perhatian pilot? Erik memungut beberapa batu dan memakainya untuk membentuk tulisan SOS di pasir. Helen tinggal di Singapura dengan suaminya Dennis. Suatu ketika, Helen memberitahu suaminya dia ingin menengok bibinya yang tinggal di Italia. Dennis tidak keberatan, tapi dia meminta istrinya untuk mengirim foto begitu dia sampai di Eropa. Saat Helen mendarat di Roma, dia mengirimkan foto selfie kepada Dennis. Di bawah foto, dia menulis, "Ciao dari Italia, aku baru saja tiba." Setelah melihat foto itu, Dennis sadar istrinya telah berbohong kepadanya. Bagaimana dia tahu? Di dalam foto, jam di dinding menunjukkan waktu yang sama dengan jam di dapur, yaitu waktu Singapura. Kalau Helen memang berada di Roma, jam itu tentu akan menunjukkan perbedaan waktu yang besar. Suatu hari, Krishna memutuskan dia harus mengasah kemampuan berpikir logisnya. Lelaki itu mencari tutor dan mulai mengunjunginya untuk belajar privat. Tapi, sang guru punya kebiasaan menarik. Mendekati setiap akhir pelajaran, dia selalu memberikan beberapa teka-teki kepada Krishna. Krishna tidak diizinkan pulang sampai bisa memecahkan teka-teki itu.
Jumat ini, teka-teki pertama berbunyi seperti ini. Bagaimana cara mengubah 6 menjadi bilangan ganjil? Rumit, bagaimana ya? Cukup balikan saja angka 6, lalu angka itu akan menjadi 9. Tapi Krishna tahu itu baru permulaan. Teka-teki berikutnya lebih sulit lagi. Benda ini tipis, tapi kalau terkena air, tidak ada yang meresap. Kalau dipukul, berubah warna. Benda ini menutupi sebuah objek yang kompleks, tapi dia sangat lentur. Apa itu? Awalnya, Krishna nggak punya gambaran. Kayaknya dia terpaksa harus memecahkan teka-teki itu sampai tengah malam. Untungnya, dia sekarang sadar. Jawabannya, kulit. Tutor Krishna terkesan dengan kemajuannya. Oke, katanya. 1 teka-teki lagi dan kamu boleh pulang. 3 dokter berkata bahwa Rian adalah saudara lelaki mereka. Tapi Rian bilang dia tidak punya saudara lelaki. Siapa yang berbohong? Krishna langsung tahu tidak ada yang berbohong. Semua dokternya perempuan, maka mereka adalah saudara perempuan Rian. Phew, akhirnya Krishna boleh pulang juga. Pagi hari setelah hujan salju yang lebat, Justin keluar dan tiba-tiba berhenti. Dilihatnya, jumlah salju di atas garasinya 2 kali lipat lebih banyak dibanding di garasi tetangganya. Tapi Justin tidak kaget atau kesal. Kenapa? Garasi Justin kan 2 kali lebih besar dari garasi tetangganya. Gak heran kalau saljunya juga 2 kali lipat banyaknya. Ami berlibur ke tepi pantai dan bertemu 3 pria di sana. Mereka berteman, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menarik perhatian Ami. Malam harinya, mereka semua bertemu di restoran untuk makan malam. Dan semua lelaki itu mulai menceritakan petualangan mereka kepada Ami. Sam membual, aku ini pilot dan sudah berkeliling dunia loh. Leo berkata, aku pernah ikut ekspedisi ke Kutub Utara, luar biasa. Aku melihat penguin dan beruang kutub. Jerry menimbrung, aku ini astronot. Terakhir kali pergi ke antariksa, aku berjalan-jalan di sana. Aku ingin melihat planet kita dari atas, tapi aku hampir terbawa angin kencang. Siapa yang berbohong demi memberi kesan yang lebih baik? Jerry dan Leo berbohong. Penguin hidup di kutub selatan dan tidak ada angin di angkasa. 3 mahasiswi ini, Vina, Melly, dan Susi. Salah satu dari mereka menyontek saat ujian, tapi nggak ada yang memergokinya. Yang mana? Dan gimana dia menyontek? Susi. Dia memakai sepatu boots tinggi. Di dalam sepatu itu ada contekannya. Mia mengadakan pesta di rumahnya. Di tengah pesta, dia tahu kalau kakaknya hilang. Dia pun mengeceknya ke lantai atas. Saat mendekati kamar kakaknya, Mia mendengar suara cekikikan. Rupanya, si kakak sedang ada di dalam kamarnya dengan cewek. Tapi, Mia belum tahu siapa cewek itu. Dia pun jadi kepo. Setelah mereka pergi, Mia segera menyelinap masuk untuk mencari petunjuk. Dia mencurigai 3 gadis, Lily, Sinta, dan Nike. Gak perlu berlama-lama, Mia pun tahu cewek yang dipacari kakaknya itu. Yang mana? Nike. Ada anting yang tergeletak di sofa. Dan saat itu, Nike cuma pakai 1 anting yang sama persis. Yang satunya pasti hilang. Dari ketiga mahasiswa itu, mana nih yang bukan manusia sebenarnya? Cowok yang di tengah tidak punya bayangan. Wah, mencurigakan juga. Miko naksir dengan Ella, teman sekelasnya. Suatu hari, Miko mengiriminya surat untuk mengajaknya ngedate. Tapi, Miko lupa meja Ella. Apa kamu tahu meja mana yang perlu diingat oleh Miko?
Lihat deh foto Ella. Dia melambaikan tangan kirinya, jadi kemungkinan dia kidal. Cuma ada satu meja yang pulpennya ditaruh di sebelah kiri buku catatan. Pasti itu meja Ella. Manajer supermarket tahu kalau pisang di tokonya telah dicuri. Dia pun melakukan investigasi sendiri, lalu mendapatkan 3 tersangka. Tapi dia nggak bisa asal nuduh pelanggannya sebelum benar-benar yakin. Coba deh amati mereka lebih dekat. Siapa yang mencuri pisang itu? Kamu lihat cowok yang bertopi itu? Wah, topinya bisa jadi tempat yang pas buat ngumpetin barang curiannya. Pasti dia pencurinya. Brian dan Gina lagi piknik ke London. Malam itu mereka janjian mau ketemu di sebuah kafe. Mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Salah satu dari mereka kurang cerdas. Apa kamu tahu yang mana? Brian. Di Inggris, pengemudi harus berkendara di sebelah kiri. Lah, dia menyetir mobilnya di sebelah kanan. Saat pagi buta, sejumlah uang telah lenyap dari berangkas akuntan di sebuah perusahaan besar. Saat itu cuma ada 3 karyawan. Hani, si akuntan, bilang dia pergi ke kamar mandi selama beberapa menit. Eric, manajer software, mengaku dia sedang istirahat makan siang, jadi nggak tahu menau. Yusuf, petugas kebersihan, bilang saat itu dia sedang membersihkan lantai 2. Jadi, pembohongnya siapa? Eric, dia nggak mungkin beristirahat makan siang. Saat itu masih pagi buta. Seseorang telah mencuri makanan di supermarket. Mereka nggak berhasil menemukan pelakunya. Si manajer kemudian menyewa detektif. Coba deh perhatiin baik-baik rekaman CCTV selama setahun itu. Apa kamu tahu pencurinya? Wanita hamil yang berambut hitam. Udah selama setahun, tapi dia masih juga hamil. Ukuran perutnya juga sama. Wah, pasti pura-pura hamil tuh. Tia dan pacarnya, Dodi, sedang menikmati waktu bersama. Setelah makan siang, Dodi bilang dia harus menyelesaikan urusan mendadak. Lalu dia meninggalkan Tia sampai berjam-jam. Ketika Dodi kembali, Tia tahu kalau Dodi telah menipunya. Seketika itu juga, dia minta putus. Loh, kenapa? Lihat leher Dodi deh. Ada noda lipstik, warnanya merah. Sedangkan Tia pakai lipstik pink. Waduh Dodi, lipstik siapa tuh? Ketahuan ya? Pak Robi, salah satu dokter bedah terbaik, datang ke perusahaan asuransinya. Pria itu bilang dia kerampokan di jalan. Pegawai asuransi pun segera menanyakan detail penjahatnya. Tapi Pak Robi bilang dia nggak ingat. Kejadiannya berlangsung sangat cepat. Lagi pula penglihatannya rabun. Tapi kemudian pegawai asuransi itu tidak mau menginvestigasi lebih lanjut. Dia bilang Pak Robi berbohong karena sebetulnya dia nggak dirampok. Kenapa lelaki itu nggak percaya dengan Pak Robi? Pak Robi seorang dokter bedah. Dokter bedah mana mungkin rabun. Jadi Pak Robi pasti bohong. Arinda mau membelikan kado ultah tercantik buat mamanya. Tapi dia bingung harus beli apa. Kemudian dia mulai stalking komputer mamanya, membuka keranjang online shopnya, dan mengecek semua item yang tersimpan di wishlist. Setelah mamanya berangkat kerja, Arinda menyelinap ke ruang kerjanya, lalu menyalakan komputer. Oh, harus pakai kata sandi rupanya. Yah, mana dia tahu. Di pinggiran keyboard tertempel kertas kecil berisi petunjuk. 1 apel, 2 apel, 3 jeruk, 2 kiwi, 1 lemon. Apa kamu bisa menebak kata sandinya?
Setiap angka menunjukkan posisi huruf dari kata tersebut. Satu apel berarti huruf pertama. Jadi A. Lalu ada P, R, I, dan L. Semua hurufnya membentuk kata April. Wah, mamanya pasti fans berat buah-buahan tuh. Setelah selesai belanja bulanan, Lisna langsung meninggalkan toko. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Ternyata dompetnya ketinggalan di meja kasir. Tapi setelah dicek, kok sudah nggak ada? Dia segera menelepon polisi untuk melaporkan insiden ini. Petugas menginterogasi semua pengunjung yang saat itu ada di TKP. Si kasir, Sofia, bilang dia nggak lihat dompet itu setelah Lisna membayar belanjaannya. Robi, seorang pilot yang kebetulan lagi belanja di situ, mengaku kalau dia sama sekali nggak lihat dompet itu karena lagi nggak pakai kacamata. Marco, seorang penata taman, menjelaskan dia berada di lorong lain. Jadi, nggak tahu apa-apa. Siapa yang mencuri dompet Lisna? Pelakunya Robi, si pilot. Pilot kok pakai kacamata? Pasti ngaku-ngaku jadi pilot tuh. Buat apa bohong? Kecuali kalau... Ya, kamu tahu sendirilah. Kakak Amelia, Nurdin, seorang ilmuwan nyentrik. Dia sedang mengerjakan proyek pembuatan mesin waktu sejak tahun lalu. Suatu hari, dia bergegas masuk ke kamar Amelia sambil berseru, "Dia berhasil!" Mesin waktu buatannya itu akhirnya benar-benar berfungsi. Dan dia sudah mengujinya. Malahan, dia juga sudah berhasil ngobrol bareng William Shakespeare, Putri Diana, dan Sherlock Holmes. Amelia sama sekali nggak percaya dengan kakaknya. Memangnya kenapa? Kalaupun bisa bikin mesin waktu beneran, Nurdin cuma akan ngobrol dengan orang-orang yang pernah hidup di kehidupan nyata. Dan dia bilang kalau dia juga ngobrol bareng Sherlock Holmes. Mana bisa? Holmes kan cuma tokoh fiksi dari buku, acara TV, dan film. Tokoh ini terkenal di mana-mana ya. Seorang cewek menelpon polisi karena telah dirampok. Saat itu dia berada di kamar mandi restoran, sedang asik membetulkan make up. Seseorang mengendap-endap dari belakang, lalu memukul kepalanya. Makanya dia nggak bisa lihat pelakunya. Tapi anehnya, petugas malah meminta wanita itu untuk pulang dan menolak laporannya. Kenapa? Dia kan lagi make upan, sudah pasti juga melihat ke cermin. Bohong banget kalau dia nggak bisa lihat saat seseorang menyelinap dari belakang. Jadi, dia cuma mengada-ada. Ambil dulu topi detektifmu ya. Kita akan langsung meluncur ke Eropa untuk memecahkan teka-teki berikutnya. Willy naik kereta api dari Paris ke Berlin. Sesampainya di stasiun Berlin, Willy sudah nggak ada. Temannya segera melapor kalau dia hilang. Penyelidikan pun dimulai. Di rute perjalanan dari Paris menuju Berlin, mereka berhasil mendapatkan petunjuk yang cukup menarik. Di situ terdapat jejak kaki Willy dan beberapa meter dari TKP, barang bawaannya juga ditemukan. Petugas kemudian tahu kalau penumpang yang duduk di dekat Willy saat itu bernama Sam. Dia bilang Willy nggak punya tiket. Saat kondekturnya datang, dia segera kabur, melempar kopernya dari kereta lalu melompat keluar. Karena nggak percaya dengan cerita ini, si detektif segera menangkap Sam. Ternyata dia telah mendorong Willy turun dari kereta. Kenapa? Coba amati lagi arah laju keretanya. Kalau cerita Sam benar, koper Willy seharusnya jatuh di belakang jejak kakinya, bukan di depannya. Jadi, Sam telah mendorong Willy keluar dari kereta, lalu membuang kopernya. Saat jam makan siang, Bu Anita pulang dari kantornya untuk mengambil dokumen penting. Sesampainya di kamar tidur, dia melihat suaminya terbaring di ranjang. Petugas paramedis berdiri di sampingnya. Pak Anton pingsan. Dia segera menjelaskan kalau Anton telah diracun. Untungnya, sebelum pingsan, dia masih sempat menelepon paramedis. Bu Anita segera mengunci pintu kamar agar dokter bohongan ini nggak bisa kabur. Dia juga menelepon polisi. Ada petugas paramedis gadungan di rumahnya dan telah meracuni suaminya. Kok dia bisa tahu sih?
Saat Bu Anita pulang, gak ada ambulans di depan rumahnya. Perlu dicurigai nih. Kepala Wisnu tiba-tiba dipukul dan tubuhnya dibawa ke suatu tempat. Setelah sadar, dia sudah disekap di ruangan kecil. Dia sudah mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Jelas saja, di dalam ruangan cuma ada kotak kayu berisi 12 botol. Satu botol lain tergeletak di lantai. Setelah mencari-cari kunci pintu di setiap sudut ruangan, Wisnu tetap saja nggak bisa nemu. Tapi setelah berpikir sejenak, dia jadi tahu dan berhasil mendapatkan kunci itu. Memangnya, nemu di mana? Kamu lihat botol yang di lantai tadi? Bentuknya emang mirip dengan botol yang lain sih, tapi kok kelihatannya lebih pendek ya? Di dalam kotak itu pasti ada sesuatu. Itu kuncinya. Sejumlah cewek penghuni kota kecil hilang tanpa sebab. Polisi sudah mencari mereka selama berbulan-bulan, tapi tidak. 3 kura-kura sedang berjalan beriringan. Kura-kura pertama bilang, ada 2 kura-kura di belakangku. Yang kedua mengatakan, 1 kura-kura di belakangku dan satunya lagi di depanku. Lalu kura-kura terakhir bilang, ada 2 kura-kura di depanku dan satunya lagi di belakangku. Hah? Gimana bisa? Ketiganya berjalan membentuk lingkaran, dan pastinya sangat lelet. Di suatu peternakan, terdapat 1 sapi, 2 kuda, dan 1 kucing. Sang empunya, Johnny, menuju lokasi peternakan itu ditemani Blackie, anjing setianya. Memangnya ada berapa kaki yang bersepatu? Cuma 2, sapi dan kuda punya tapal, kucing dan anjing punya cakar. Nah, kalau Johnny bersepatu. Kamu terjebak di dalam kastil buatan abad pertengahan yang berada jauh di antah berantah. Acara piknikmu jadi gagal total ya. Dan kamu pasti nggak akan mau menantang maut dengan lompat keluar jendela kan? Permukaan tanahnya jauh di bawah sana. Pohon yang di dekat jendela juga terlihat rapuh tuh kalau kamu mau panjat. Di hadapanmu muncul 3 pintu dan salah satunya bisa membantumu meloloskan diri. Di balik pintu pertama ada api yang berkobar. Di belakang pintu kedua, ratusan ular berbisa siap menerkammu. Dan di balik pintu ketiga ada labirin yang nggak bisa ditembus cahaya. Jadi nggak ada yang tahu pasti kan bahaya apa saja yang siap mengintaimu. Pintu mana yang harus kamu pilih? Pintu ketiga, ambil ranting pohon di pintu pertama, nyalakan sebagai obor, dan bawa masuk ke pintu ketiga. Dengan begini, kamu bisa melihat arah langkahmu. Maria tinggal di Bandung, tiap 2 minggu sekali dia pergi ke Cirebon untuk menengok neneknya. Dia membeli tiket kereta dari mesin penjual otomatis sambil menikmati kopi, lalu berjalan menuju peron. Tapi ternyata ada masalah, dia nggak bisa datang ke Cirebon. Loh, kenapa? Wah, dia salah beli tiket. Di situ tertulis Cirebon Bandung, padahal kan seharusnya Bandung Cirebon. Setelah sampai di atas gerbong, si kondektur langsung memberitahu kalau tiketnya salah. Padahal Maria nggak punya waktu lama, jadi dia nggak bisa mengganti tiketnya deh. Hiks. Erna memang penggemar berat warna pink. Dia tinggal di rumah 1 lantai bercat pink. Kucing, anjing, hamster, dinding, pintu, dan kulkasnya juga pink. Nah, kalau tangganya warnanya apa? Gak ada tangganya lah, kan rumahnya cuma 1 lantai. Tapi para tetangga pasti keheranan ya tiap kali melihat rumah Erna. Marco menjadi peserta kuis yang tayang di TV. Dia harus menjawab sejumlah pertanyaan sulit. Dan ternyata otaknya encer juga, karena dia berhasil menjawab 14 dari 15 pertanyaan. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Kalau berhasil menjawabnya, dia berhak membawa pulang hadiah sebesar 14 miliar rupiah. Wadaw, pasti harap-harap cemas tuh. Ukurannya sebesar gajah, tapi beratnya nggak sampai segram. Apa itu? Sesaat kemudian, Marco menyerukan jawabannya. Yes, dia berhasil jadi miliarder. Jadi jawabannya apa?
Bayangan, ukurannya memang sebesar gajah, tapi nggak ada bobotnya. Es akan mencair saat dipanaskan. Kalau aku sih beda, saat dipanaskan, aku akan mengeras. Jadi aku ini apa? Waktumu 7 detik untuk mencari tahu. Jawabannya telur. Garing ya, biarin. Panji lagi hunting foto untuk diposting di blognya. Lagi asik-asiknya jalan di hutan, dia malah kepleset ke lubang yang dalam. Dia berusaha memanjat keluar, tapi saat meraih batu di dinding, batunya patah. Air pun mulai memenuhi lubang itu. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai agar bisa keluar dari situ? Bola kempes itu terlalu kecil, bagian luarnya juga terkoyak. Kalau papan kayu kurang bisa menahan berat badannya, jadi sebaiknya pakai tong kosong saja. Benda itu bisa membuatnya tetap terapung. Tony kuliah di jurusan akuntansi. Teman-temannya mau mengetes kecerdasannya, jadi mereka sudah menyiapkan 3 amplop yang masing-masing memiliki pesan. Mereka juga memasukkan kunci jawaban ujiannya ke salah satu amplop itu. Isi pesan yang benar cuma ada di 1 amplop, sementara 2 lainnya bohong. Tony harus memilih salah satu amplop itu biar tahu isinya. Pesan pertama berbunyi, di amplop ini nggak ada kunci jawaban kok. Pesan kedua tertulis, kunci jawabannya ada di sini. Kemudian, pesan ketiga berbunyi, kunci jawabannya nggak ada di amplop kedua. Terus di amplop mana dong? Amplop ketiga, isi pesan di amplop pertama dan kedua bohong, sedangkan yang ketiga benar. Kamu lagi berkendara di tengah desa, tiba-tiba salah satu ban mobilmu kempes. Saat menggantinya dengan ban serep, keempat bautnya hilang. Aduh, jalanannya sepi lagi. Kamu takut terjebak di sana semalaman. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang berjalan di dekatmu. Lalu dia memberitahu solusi ampuh dari masalahmu itu. Memangnya solusinya apa? Melepas satu baut dari tiap roda, lalu memasangnya di roda serepmu. Dengan begini, kamu bisa membawa mobilmu ke bengkel terdekat. Leo kuliah jurusan seni dan menyewa apartemen bersama temannya Andi. Leo harus memakai kacamata karena penglihatannya yang buruk. Suatu hari, Andi tidak melihat kacamata Leo dan tidak sengaja mendudukinya. Kacamata itu tidak bisa diperbaiki lagi. Leo marah besar sambil meneriaki Andi. Ketakutan, Andi pun kabur. Leo menelpon pacarnya dan minta diantarkan ke optik. Dia tidak bisa mengemudi tanpa kacamatanya. Mereka sedang menuju jalan utama saat melihat Andi. Dia tergeletak di semak-semak, tak bergerak. Leo segera menelpon polisi dan ambulans. Andi dibawa ke rumah sakit dan petugas polisi mulai menanyai para saksi. Leo berkata kepadanya, pacarku sedang mengemudi ketika aku melihat Andi. Kami segera berhenti dan menghubungi Anda. Kami tidak melihat apapun yang mencurigakan. Petugas polisi menahan Leo. Kenapa? Dengan penglihatan seburuk itu dan tanpa kacamata, bagaimana mungkin dia melihat Andi di semak-semak? Lily menelpon polisi, dia menemukan tetangganya seorang seniman ternama di lantai apartemennya. Lelaki itu tak sadarkan diri dan cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Polisi punya 3 tersangka. Lily berkata, aku tinggal di sebelah, aku mendengar teriakan dan suara keras. Lalu, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan dia di lantai. Zakaria mengaku sebagai teman seniman itu dan berkata kepada polisi, kami janjian bertemu di restoran dan aku datang untuk memberinya tumpangan. Dan Jupri berkata, aku memesan lukisannya, tapi saat datang untuk mengambilnya, aku malah melihat polisi. Siapa yang bersalah? Zakaria. Dia sudah sepakat bertemu di restoran. Untuk apa dia datang ke apartemen seniman itu? Lihat cermin-cermin ini dan tebak mana yang ajaib. Yang dipegang gadis di tengah. Jelas, di cermin itu tai lalatnya hilang.
Seseorang pengusaha akan melalui pemeriksaan keamanan bandara ketika menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Petugas keamanan punya 3 tersangka. Anna berkata dia tidak butuh koper tua milik orang lain. Dia punya tas sendiri, terima kasih banyak. Miko menjawab dia suka yang serba praktis dan tidak punya bagasi apapun. Dia menyimpan semua barangnya dalam ranselnya. Jamil berkata baru-baru ini dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya patah dan mata kakinya terkilir. Dia hampir tidak bisa mengangkat apapun. Dengan cepat, petugas keamanan menahan pencurinya. Apa kamu tahu siapa dia? Anna, tidak seorang pun mengatakan kepadanya kalau yang hilang adalah koper tua. Beberapa petugas polisi sedang membuntuti penjahat. Dia bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Ketika polisi memasuki sebuah bangunan, mereka melihat sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Dan penjahatnya sedang berpura-pura menjadi salah satu tamu. Polisi mengamati orang-orang tersebut dan segera tahu mana penjahatnya. Bagaimana bisa? Laki-laki berjubah hitam. Tidak seperti pengunjung pesta lain, sepertinya dia memakai semua yang dimilikinya sekaligus. Helm Iron Man, jubah Batman, dan celana Hulk. 2 wanita muda menghilang satu persatu di sebuah kota kecil. Polisi menemukan sebuah amplop dengan kode aneh di apartemen gadis pertama. Di rumah gadis kedua, mereka menemukan sebuah amplop lain. Kali ini berisi tabel aneh. Tabelnya kosong, tapi beberapa kotaknya lebih gelap daripada yang lain. Polisi mencurigai gadis yang akan hilang berikutnya adalah Madeline, Melanie, atau Ariana. Apa kamu tahu gadis mana yang akan hilang? Setelah mempelajari kode dan tabelnya, polisi tahu bahwa korban berikutnya adalah Madeline. Suatu hari sebelum konferensi blogger terkenal, petugas keamanan gedung mendapat pesan aneh. Salah satu blogger akan diculik besok. Bisa jadi Monica atau Lely. Sudah terlalu terlambat untuk membatalkan seluruh acara tersebut. Itu sebabnya para petugas keamanan memutuskan untuk mengawasi ketat gadis-gadis ini. Selama acara, kedua gadis itu tidak berbicara dengan orang yang mencurigakan. Semua hal dan semua orang tampak normal. Tapi tiba-tiba, jelaslah siapa yang berencana jahat terhadap salah satu gadis tersebut. Apa kamu tahu? Monica, lihat tali dalam tasnya. Dia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya. Arman sudah lama sekali mempersiapkan diri guna menghadapi tes. Dia yakin semua jawabannya benar dan akan mendapat nilai A. Tetapi beberapa hari kemudian, dosennya berkata dia ingin berbicara dengan Arman. Ternyata Arman telah membuat kesalahan kecil dan dia tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi, kata sang dosen, kalau kamu berhasil memecahkan satu teka-teki, aku akan memberimu nilai A. Arman ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja dia setuju. Inilah yang ditunjukkan sang dosen kepadanya, tugas di tugas. Setelah berpikir beberapa menit, Arman menjawab, dan benar. Apa jawabannya? Di antara 2 tugas. Maria sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya saat dia mendengar jeritan yang berasal dari sebuah rumah yang dia lalui. Gadis itu segera berlari untuk menolong. Dia mengikuti suara tersebut dan sampai ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintunya langsung tertutup. Tiba-tiba ada 3 portal di hadapannya. Tapi hanya satu yang akan menyelamatkannya. Portal pertama penuh ular berbisa raksasa. Portal kedua tergantung sebuah batu besar. Batu itu akan turun menghantam orang yang melangkah masuk. Di portal ketiga,